Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan salam perawat untuk seluruh perawat di Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya Utami Duyusli. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang lebih serius dibanding pembahasan-pembahasan sebelumnya di video lain. Nah, untuk itu saya harap kepada teman-teman yang menonton video ini agar menyaksikan video ini hingga akhir, sehingga tidak adanya salah tanggap informasi nantinya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa WHO atau dikenal sebagai Organisasi Kesehatan Dunia telah menetapkan tahun 2020 ini sebagai International Years of the Nurse and Midwife atau Tahun Perawat dan Bidan. Hal itu ditetapkan untuk menghormati 200 tahun kelahiran Florence Nightingale atau yang sama-sama kita ketahui The Mother of Nursing. Kemudian pada tanggal 12 Mei adalah perayaan International Nursing Day. Sehubungan dengan hal tersebut, saya dan beberapa orang teman saya akan melakukan campaign melalui video ini. Pada video ini akan berisikan tentang pembahasan mengenai profesi perawat. Pembahasan dalam video ini dilatar belakangi oleh masih adanya stigma negatif atau komentar negatif yang merendahkan perawat di media sosial, terutama pada beberapa waktu belakangan ini, yaitu pada saat pandemi COVID-19 ini. Karena hal tersebut dirasakan perlu adanya edukasi atau pemaparan mengenai profesi keperawatan. Sehingga dengan adanya edukasi atau pemaparan nantinya, hal-hal negatif yang telah terjadi tersebut dapat terhapuskan. Namun sebelum lanjut ke video, saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh perawat di Indonesia untuk hari ini, yaitu International Nursing Day. Kemudian untuk para perawat yang sedang berada di garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk semua perawat, semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk dapat merawat bangsa ini. Baiklah, pada pembahasan atau diskusi ini akan saya lakukan bersama dengan 3 orang teman saya. Nah, sebelumnya saya tekankan bahwa kami adalah fresh graduate dan akan memberikan informasi atau diskusi berdasarkan ilmu atau pengalaman yang kami dapatkan dari kampus maupun dari lahan praktik. Sistem pembahasan kali ini yaitu dengan tanya jawab. Namun, pada saat ini karena kita sedang berada pada physical distancing, kami hanya melakukan tanya jawab melalui rekaman video. Nah, saya sudah mendapatkan rekaman video jawaban dari teman-teman saya tersebut. Untuk itu, kepada teman-teman dimohon agar mendengarkan dengan seksama. Kemudian kami tekankan kembali bahwa video ini hanya bertujuan untuk menghapus stigma-stigma yang telah berkembang di masyarakat sejak dulu dan tidak ada niatan untuk menyinggung siapapun. Oke, selamat menyaksikan. Nah, kepada nurse, pertanyaan pertama, tahap-tahap seperti apa saja yang sudah dilalui untuk jadi seorang nurse? Halo guys, perkenalkan nama aku Eka Diana Permatasari. Sebelumnya minta maaf ya kalau nanti ada kedengaran suara motor karena ini deket sama jalan. Jadi langsung aja di sini aku mau jawabin pertanyaan yang udah dibuat sama Tami. Pertama, tahapan apa sih yang harus kita lalui sampai jadi seorang nurse? Yang pertama itu harus S1, harus lulus sarjana keperawatan. Di sarjana keperawatan ini sekitar 4 tahun. Nah, selesai sarjana keperawatan baru boleh tuh ikut pendidikan profesi. Di pendidikan profesi ini tujuannya buat dapet gelar nurse.
tujuan secara akademiknya ya buat dapat gelar nurse. Tujuan lainnya ya pasti jadi seorang perawat. Nah, profesi ini sekitar 1 tahun, ada 10 stase yang dilewatin, ditambah 1 peminatan selama 7 minggu. Peminatan itu bebas mau pilih apa aja sesuai dengan minatnya masing-masing dan tujuan kedepannya masing-masing. Setelah selesai semuanya, kami wisuda dan sumpah nurse atau sumpah profesi. Jadi hampir sama kayak sumpah dokter. Selesai sumpah, belum selesai sampai di situ, masih ada tahapan selanjutnya biar kita dapat izin legal, kita boleh praktik. Itu namanya uji kompetensi dan nanti buat syarat dapat STR atau surat izinnya itu. Nah, sebelum uji kompetensi yang pasti dari kampus ngasih kita pembekalan selama kurang lebih 1 bulan, dikasih soal-soal terus. Jadi soal yang keluar itu dari materi kita S1, kemudian dari praktik kita di lapangan itu banyak banget. Jadi uji kompetensi ini kalau SMP SMA bisa dikatakan ujian nasional lah gitu. Jadi ujian nasionalnya perawat, tingkatnya itu nasional dan harus banget lulus. Kalau nggak lulus kita harus ngulang lagi, namanya retaker, dan itu nunggu gelombang berikutnya. Dan kita kan nggak tahu kan gelombang berikutnya itu bakal gimana kebijakannya. Setelah uji kompetensi nggak selesai sampai di situ, kita masih nunggu 1 bulan buat nunggu pengumuman. Di pengumuman itu dinyatakan lulus. Alhamdulillah angkatan aku lulus semua. Setelah pengumuman masih nunggu sekitar 1 bulan lah buat sertifikat kompetensi. Kenapa sih kok kita nunggu-nunggu? Ya karena syarat untuk bikin STR atau izin legalnya kita praktik itu ada, kita harus lulus UKOM, terus kita harus punya sertifikat kompetensi, kita harus bikin NIRA, ada surat keterangan sehat dan lain-lain. Nah, makanya kadang orang awam bilang, kok udah lulus nggak kerja-kerja sih, kok masih di rumah aja? Ya karena memang tahapan kita lama, proses kita lama gitu. Terus setelah selesai semuanya, syarat-syaratnya lengkap, kita baru bisa daftar STR. Nah, STR ini juga kan daftarnya ke MTKI. Daftarnya itu juga beda-beda tiap orang. Ada yang cepet langsung dapet, ada yang harus nunggu berapa lama gitu, karena tergantung validatornya. Kalau udah dapet STR, jadi nanti dikirimin langsung nih dari pusat. Kalau udah dapet STR, barulah kita boleh namanya daftar kerja. Kita udah legal pokoknya praktik, kita udah ada hukumnya gitu, dan udah ada yang melindungi kita kalau pas kita praktik atau mungkin suatu saat, tapi jangan sampai ya ada kejadian disalahkan atau apa, kita itu punya izin legalnya gitu. Nah, setelah itu ya udah baru kita fix gitu, dikatakan seorang nurse dengan kompeten yang bagus karena tadi dibuktikan dengan lulus uji kompetensi dan juga punya izin praktik yang legal. Halo teman-teman, di sini saya Helen Marini, perwakilan dari teman-teman perawat yang akan memberikan beberapa tanggapan terkait stigma perawat di masyarakat. Nah, di sini saya mendapatkan 8 pertanyaan dari Nurse Utami Dwi Yusli mengenai lingkup keperawatan. Pertanyaan pertama yaitu, tahapan apa saja yang sudah dilalui untuk menjadi seorang nurse? Tahapan yang telah kami lalui yaitu kami harus menyelesaikan tahap S1 keperawatan yang terdiri atas 144 SKS dan diselesaikan dalam rentang waktu kurang lebih 4 tahun. Dan di sini terbagi atas 2 sisi, yaitu sisi akademis dan yang kedua yaitu sisi klinis. Sisi akademis kami mendapatkan materi terkait perawatan pasien dan dunia keperawatan melalui dosen. Sedangkan pada sisi klinis kami mendapatkan bimbingan dan praktek langsung di masyarakat maupun di rumah sakit oleh CA. Nah, setelah itu baru kami mengambil satu tahapan akhir yaitu skripsi. Setelah kita dinyatakan lulus baru kita diwisuda dan melanjutkan pendidikan ke profesi nurse. Nah, untuk pendidikan profesi nurse kita harus menyelesaikan 11 mata kuliah, di mana salah satunya terdapat peminatan. Dalam pengambilan peminatan, kita diberikan kebebasan oleh dosen dalam memilih apa sih yang perlu kita tingkatkan atau apa yang menjadi kegemaran kita selama praktek di klinis. Nah, setelah itu baru kita
dinyatakan di proses akhir ada tahapan project. Setelah lulus baru kita diwisuda. Setelah diwisuda baru kita menjalani uji kompetensi dan sumpah nurse. Setelah kita mendapatkan STR baru kita dinyatakan sebagai seorang nurse yang memiliki wewenang dan secara legal diizinkan untuk praktek langsung ke pasien. Nah, mungkin kira-kira seperti itu terkait tahapan untuk menjadi seorang. Oke, yang pertama tentang tahapan apa saja yang harus dilalui buat jadi seorang nurse. Yang pertama itu harus lulus sekolah dulu, lulus SMA atau sederajat, kemudian ambil kuliah jurusan keperawatan pastinya, S1 untuk keperawatan, dan mengambil profesi nurse. Biasanya profesi itu sekitar 10 bulan sampai 1 tahun. Kemudian pertanyaan kedua, masih ada nih masyarakat awam yang hanya mengetahui kalau perawat itu membantu pasien untuk BAB, BAK, atau hal-hal sejenisnya. Nah, bagaimana pendapat nurse mengenai hal tersebut? Kemudian, apakah kegiatan tersebut hanya dilakukan begitu saja, ataukah karena ada prosedur yang mempunyai tujuan khusus seperti melatih kemandirian pasien dan keluarga? Masyarakat awam mungkin ya, itu ada yang masih mengatakan bahwa perawat itu kerjanya ya cuman bantuin BAB, BAK, mandiin. Sebenarnya tidak semua statementnya salah gitu, karena mungkin yang mereka lihat di lapangan, kegiatan kita ya emang seperti itu. Tapi sebenarnya di balik BAB, BAK, kita bantuin BAB, BAK, kemudian mandiin atau makan, minum, punya yang membantu kebutuhan dasar itu sebenarnya ada tugas lain, kayak kita menyusun dokumentasi atau sebuah asuhan keperawatan yang memang tujuannya untuk pasien, dan itu kebanyakan nggak akan dilihat oleh masyarakat atau oleh pasien atau oleh keluarga. Jadi mungkin ada keluarga atau yang lihat, kok perawatnya cuman ada di nurse station sih, duduk-duduk, nulis, dan lain sebagainya. Ya karena itu merupakan suatu tugas kita. Kita memang harus membuat itu, yang isinya rencana-rencana apa yang akan kita lakukan ke pasien. Nah, terkait tadi membantu BAB, BAK, memang itu memang salah satu tugas kita dari sekian banyak tugas kita, yang tujuannya juga untuk memandirikan pasien dan keluarga. Ibaratnya gini, kalau ada pasien dengan kondisi kelemahan atau ada gangguan gitu kan, sehingga dia harus bed rest, otomatis kan apa-apa yang dilakukan harus di tempat tidur kan. Nah, pasien itu kan suatu saat juga akan pulang. Nah, di sini waktu pasien masuk itu kita merencanakan di rencana pemulangan. Nah, salah satu rencana pemulangan itu kan pasti memendirikan pasien dan keluarga. Maka dari itu di rumah sakit kadang kita mengajarkan gimana cara BAB-nya, gimana cara BAK, atau misal dia terpasang selang kencing, gimana cara harus menjaga kebersihannya, dan itu diajarkan ke pasien dan keluarga. Memang itu jadi tugas kita, memang itu yang kita lakukan. Tapi kalau pernyataannya hanya melakukan itu, ya salah, karena banyak tugas kita yang kita lakukan, tidak hanya itu. Ke pertanyaan yang kedua, yaitu terkait tugas perawat itu di mata masyarakat, yang utama yaitu membersihkan BAK maupun BAB, yaitu terkait personal hygiene. Di sini apakah perawat sebenarnya memiliki tujuan lain, yaitu untuk memandirikan pasien dan keluarga? Nah, jawabannya, untuk personal hygiene merupakan tugas perawat, namun bukan yang menjadi utama, namun bagian dari asuhan keperawatan, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar personal hygiene. Nah, di sini sebelum memandang tugas apa sih yang sebenarnya tuh yang dilakukan perawat, nah kita perlu memahami bahwa tugas dan wewenang perawat itu diatur dalam undang-undang, yaitu pasal 38 tahun 2014 mengenai keperawatan. Nah, di sini perawat memiliki 6 tugas utama. Yang pertama yaitu sebagai pemberi asuhan keperawatan, yang kedua sebagai konselor, yang ketiga sebagai peneliti, yang keempat sebagai pengelola pelayanan keperawatan dalam segi manajemen, yang kelima pelaksana tugas dan pelimpahan wewenang dari tim medis.
Sedangkan yang terakhir yaitu pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Jadi intinya untuk personel hygiene merupakan tugas perawat, namun bagian kecil dari pemberian asuhan keperawatan. Jadi seperti itu ya. Kemudian tentang kesan bahwa perawat hanya mengikuti instruksi dokter saja. Kalau menurut saya itu nggak pas sih, soalnya kalau semisal perawat selama ini yang saya temuin, saat mereka melakukan tindakan kepada pasien, mereka juga sering melakukan edukasi-edukasi di mana itu adalah tugas-tugas perawat secara mandiri seperti itu. Dan mungkin terkesannya memang belum bisa maksimal karena banyaknya beban perawatnya sih, kekurangan waktu. Jadi kayak dengan satu perawat yang dia harus menangani 7 pasien kan belum bisa secara maksimal memberikan edukasi ataupun intervensi-intervensi lain kepada pasien. Kemudian pertanyaan ketiga, benarkah saat ini masih terdapat fenomena perawat yang terlihat hanya melakukan instruksi dari dokter? Jika benar, kenapa masih terlihat seperti itu? Instruksi dari dokter. Jadi balik lagi ya ke orang awam atau masyarakat awam yang kurang tahu, kurang mengetahui gitu soal tugas perawat. Sebenarnya ini juga tidak sepenuhnya salah statementnya. Yang penting jangan mengatakan bahwa perawat itu pembantu dokter, karena itu salah. Perawat, dokter, fisioterapi, ahli gizi, dan lain-lain, kita itu bukan pembantu dan majikan, bukan pesuruh dan yang lainnya, tapi kita itu mitra kerja, kita itu sebuah tim yang akan menyelesaikan suatu masalah yang ada di pasien. Jadi kita punya tujuan, visi misi yang sama, dan visi misi itu nggak bisa diselesaikan sendiri, harus diselesaikan secara kolaborasi. Kan perawat punya kewenangannya sendiri, dokter juga punya tugasnya sendiri, terus bagian ahli gizi juga punya tugasnya sendiri, dan mereka punya SOP-nya sendiri, sesuai tadi izinnya, sesuai dengan legalnya mereka lakuin apa, ada kewenangannya yang harus mereka lakukan itu apa. Jadi ada sesuatu hal yang nggak bisa mereka lakukan dan dilakukan oleh tenaga medis lain. Nah itu kenapa kita namanya kolaborasi. Cuman kadang jadi bikin salah persepsi di pandangan masyarakat yang mengira bahwa mungkin salah satu tenaga medis nyuruh ke tenaga medis lain gitu, padahal bukan, karena ya memang itu porsinya masing-masing, tugasnya masing-masing gitu. Jadi kalau bisa diibaratkan sebuah film, nah film itu kan ada artis, ada sutradara, ada editor, ada tim-tim lainnya. Nah di situ kan tidak bisa dikerjakan filmnya untuk jadi bagus atau tujuan dengan visi misi yang sama tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak aja, harus ada kolaborasi. Si artis itu memerankan, si sutradaranya itu mengarahkan, dan si editornya mengemas menjadi lebih baik. Jadi ibarat gampangnya ya seperti itu. Contoh lainnya itu misalnya pasien mengeluh nyeri atau sakit lah, intinya nyeri. Nah ngeluhnya ke kita, ke perawat memberikan tindakan yang bisa dilakukan sesuai dengan kewenangan dia, seperti relaksasi nafas dalam, distraksi, kompres, dan lain sebagainya. Nah, selain itu kan harus ada kolaborasi nih, biar nyerinya benar-benar hilang. Karena kalau dengan satu tindakan saja, terkadang kalau nyerinya skalanya tinggi, itu nggak bisa langsung hilang. Jadi, kita kolaborasi dengan dokter untuk memberikan obat, karena cuma dokter yang punya kewenangan untuk menuliskan resep. Nah, yang menyusun atau meracik obatnya juga bukan dokter sama perawat, tapi ada di bagian farmasi yang mereka itu bekerja untuk obatnya ini dosisnya buat pasien ini berapa dan lain sebagainya, diberikan ke pasiennya itu berapa kali, kayak gitu-gitu. Itu kan juga selain dari dokter juga dari farmasi yang ikut menyusun. Nanti si obatnya ya diberikan oleh si perawatnya ke pasien. Jadi kan semuanya itu kolaborasi dan tujuannya satu, untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan untuk memberikan kesembuhan kepada pasien. Jadi gitu, bukan adanya jenjang kayak kasta gitu, kayak si dokter lebih berkuasa dibanding perawat, yang enggak, karena kita punya kewenangan dan porsinya masing-masing, intinya itu. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga,
yaitu benarkah saat ini masih terlihat seakan-akan perawat hanya melakukan instruksi dari dokter? Jika benar, kenapa masih terlihat seperti itu? Nah, untuk pelaksanaan pelimpahan wewenang memang diatur dalam undang-undang bahwa dokter berhak memberikan wewenang ataupun pelimpahan tugas kepada perawat. Namun dengan pengawasan dan penanggung jawab utama adalah tim medis ataupun dokter. Namun untuk pelimpahan tugas dan wewenang merupakan bukan tugas utama, namun bagian dari tugas perawat yang perlu dijalankan dalam memenuhi kebutuhan pasien yang sakit, terutama di lingkup klinis. Kemudian pertanyaan tentang apakah perawat punya hak atau apakah perawat nggak ada hak atau nggak bisa ngambil keputusan buat keberlangsungan perawatan pasien itu sendiri. Kalau di keperawatan sendiri kita ada yang namanya itu prinsip etik otonomi, di mana semua hal yang kita lakuin ke pasien itu udah melalui persetujuan pasien. Jadi untuk semua tindakan itu nggak bisa kita ambil sendiri karena memang harus melakukan izin kepada pasien atau keluarga pasien itu sendiri. Untuk pertanyaan keempat, benarkah perawat tidak bisa mengambil keputusan untuk keberlangsungan perawatan pasien? Coba jelaskan. Benarkah perawat nggak punya hak atau keputusan gitu, atau kewajiban untuk mengambil keputusan? Ada. Perawat itu punya hak buat mengambil keputusan. Kalau di saat kondisinya gawat atau gawat darurat atau darurat, perawat itu punya keputusan. Perawat itu kan yang 24 jam bersama pasien. Ini kalau settingnya rumah sakit ya, 24 jam bersama pasien di ruangan. Nah, saat itu mungkin ada dokter jaga, atau mungkin dokter itu kan juga pasiennya banyak, ada di mana-mana, dokternya visit atau dan lain sebagainya. Nah, ada kondisi pasien yang buruk atau code blue, dikatakan code blue. Nah, perawat itu kan nggak ngapa-ngapain tanpa nunggu dokternya datang. Pasti dia harus melakukan suatu hal terlebih dahulu sambil nunggu dokternya datang. Misal nih, pasien code blue atau pasien dengan henti jantung, perawat itu harus segera memberikan namanya kompresi dada. Kalau telat sepersekian detik aja itu bisa berbahaya kan, bisa menimbulkan kematian. Nah, itu juga ada SOP-nya, langkahnya, maksudnya ada aturannya kapan perawat itu bisa mengambil keputusan, tindakan seperti apa yang bisa perawat ambil keputusan. Itu ada standar prosedurnya dan ada aturannya sendiri, ada kewenangannya sendiri tergantung dari rumah sakitnya. Terutama tadi kayak code blue itu juga ada urut-urutannya yang memang sudah diatur. Perawat bisa untuk mengambil keputusan tergantung dengan kondisi pasien, tergantung dengan aturannya dari rumah sakit atau SOP-nya itu seperti apa, dan tetap harus berpegang pada kewenangannya dia itu seperti apa gitu. Pertanyaan yang keempat, yaitu benarkah perawat tidak bisa mengambil keputusan dalam perawatan pasien? Apakah itu hanya dilakukan oleh dokter? Nah, jawabannya, perawat berhak menentukan perawatan apa yang diperlukan oleh pasien. Perawat berhak untuk memberikan rekomendasi kepada tim medis sekiranya hal apa yang perlu ditambahkan ataupun diperbaiki. Nah, di sini kita bermitra atau bekerja sama. Peran kita perawat ini sebagai seorang ibu. Hal apa sih yang perlu diberikan ke pasien? Karena kita memiliki waktu lebih banyak berinteraksi dengan pasien. Jadi ketika pasien membutuhkan hal lain ataupun dalam perawatan tidak terjadi perubahan, kita bisa merekomendasikan kepada tim medis sekiranya apa yang perlu ditambahkan ataupun diperbaiki. Jadi kita saling memberikan masukan kepada tim medis. Kemudian tentang tugas perawat yang terkesan hanya itu-itu saja. Kalau menurut pribadi saya sendiri, memang setelah saya terjun di lapangan, apa yang saya pelajari di kampus itu jauh berbeda gitu kan. Jadi ya karena di lapangan itu kembali lagi tadi beban dari tugas-tugas perawat itu sendiri yang memang memakan waktu, di mana perawat belum bisa secara maksimal memberikan perawatan kepada pasien. Jadi mungkin terkesannya hanya itu-itu saja.
Dan di pendokumentasiannya pun karena waktu yang kurang, jadi terkesannya hanya melakukan hal-hal yang memang rutin, hanya itu saja. Tapi sebenarnya saat di lapangan pun tidak seperti itu. Pertanyaan kelima, kenapa sih tindakan keperawatan terkesan itu-itu saja padahal sebenarnya tindakan keperawatan itu sangat banyak? Apakah hal tersebut karena kurang baiknya dalam pendokumentasian atau hal lain? Tindakan perawat itu-itu aja. Kalau mungkin aku masyarakat awam, orang awam gitu ngelihatnya mungkin kayaknya perawat itu-itu aja ya. Tadi kayak pertanyaan di awal, ya udah cuman mandiin buat BAB, BAK, dan udah balik itu lagi aja gitu. Padahal ya enggak. Tadi yang aku bilang perawat itu punya asuhan keperawatan juga, punya diagnosa keperawatan. Jadi kita punya dokumentasi yang harus kita selesaikan karena tujuan awal kita tadi kan memberikan kesembuhan kepada pasien, itu kan tujuan utamanya. Nah, dari situ kan pasti ada prosesnya, ada tindakan yang harus kita lakukan apa, evaluasinya gimana, rencananya dari awal gimana, apakah udah sesuai. Nah, itu kan yang kita kerjakan yang mungkin tidak terlihat oleh orang. Terus tindakan-tindakan mungkin terlihat sama, gini, apabila settingnya di rumah sakit nih, itu rumah sakit, aku misal kerja di satu bangsal bedah, kebanyakan itu masalahnya nyeri sama nggak mobilitas fisik atau ada gangguan gerak gitu kan karena habis pembedahan dan lain sebagainya. Nah, tindakan yang dilakukan pasti itu kan nggak jauh-jauh dari pasien satu dengan pasien lain. Kalau pasien A keluhannya nyeri, ya tindakannya pasti itu. Pasien B keluhannya nyeri, tindakannya pasti itu. Itu dengan kondisi yang sama ya. Itu jadi bisa jadi hal itu yang membuat terlihat tindakannya kok monoton, itu aja. Keperawatan itu juga punya banyak tindakan dan kita punya pedomannya di buku, namanya itu buku Nursing Intervention Classification kalau nggak salah, disingkat biasanya NIC. Nah, itu tuh di situ banyak sekali tindakan dan nggak cuma dari itu aja, kita bisa ngambil dari jurnal yang emang udah terbukti efektif tindakannya. Pokoknya kalau dibilang monoton, menurut aku nggak sih, karena banyak banget tindakan perawatan itu, baik skill tindakan maupun intervensi atau langkah-langkah yang harus kita lakukan buat kesembuhan pasien. Terus kalau terkait salahnya dokumentasi, aku nggak bisa komentar lebih ya, karena itu tetap tergantung dari rumah sakitnya. Pasti rumah sakit punya standar sendiri kan terkait pendokumentasiannya gimana, dan standarnya itu pasti udah disesuaikan gitu dengan standar nasional yang baik itu seperti apa, dan pasti mereka juga tujuan utamanya meningkatkan mutu rumah sakitnya kan. Nah, pasti standarnya itu udah dipikirkan dengan baik, dan menurut aku setiap standar rumah sakit memang ada yang beda, cuman tujuannya itu sama, untuk kebaikan pasien, untuk kebaikan pelayanan di rumah sakit juga. Pertanyaan yang kelima, kenapa sih tindakan keperawatan terkesan itu-itu saja? Apa karena kurang baiknya dalam pendokumentasian ataupun ada hal yang lain? Nah, di sini terkait pendokumentasian berdasarkan pengalaman praktek di klinis, memang beberapa rumah sakit memiliki tren masing-masing terkait pendokumentasian, baik dari pengkajian, penentuan diagnosa, terus intervensi dan evaluasi. Nah, di sini agar tidak terkesan monoton atau itu saja, perlu peningkatan ilmu pengetahuan atau update ilmu dari tim perawat. Jadi tidak sekedar itu saja. Jadi mungkin memiliki variasi terbaru, apa sih hal yang sekarang ini bisa dilakukan dan aman untuk kebaikan pasien serta memberikan manfaat yang baik untuk pemulihan pasien di rumah sakit. Ya, jadi di keperawatan sendiri kita juga mengenal adanya asuhan keperawatan atau sering disingkat dengan istilah ASKEP. Nah, ASKEP itu sendiri ada prosesnya. Yang pertama yaitu tentang pengkajian. Pengkajian itu meliputi identitas pasien, terus kebutuhan-kebutuhan pengkajian dari kebutuhan dasarnya dan pemeriksaan fisik. Kemudian dari pengkajian yang telah kita lakukan,
kita menyimpulkan diagnosa apa yang muncul pada pasien tersebut. Dari diagnosa-diagnosa yang muncul, kita menentukan yang namanya prioritas masalah. Dari prioritas masalah itu nanti kita memberikan intervensi. Jadi pilihan-pilihan intervensi yang akan dilakukan kepada pasien. Kemudian setelah adanya pilihan intervensi, lakukan implementasi. Implementasi itu tindakan-tindakan yang kita lakukan kepada pasien. Kemudian setelah implementasi kita melakukan evaluasi. Jadi setelah kita berikan tindakan, adakah perubahan yang terjadi pada pasien tersebut? Seperti itu. Kemudian, untuk pertanyaan keenam, dalam menjalankan tugas sebagai perawat, terdapat asuhan keperawatan yang diberikan perawat kepada pasien ataupun keluarga. Apa sih asuhan keperawatan itu? Kemudian, proses hingga menjadi sebuah asuhan keperawatan itu seperti apa? Tentang asuhan keperawatan itu, kalau menurut aku secara gampangnya, apa yang harus kita lakukan ke pasien, mulai dari pasien itu datang sampai pasien itu pulang, baik itu sembuh atau dirujuk atau pasien itu meninggal. Jadi yang pertama kita harus pengkajian. Nah, di pengkajian ini kayak nanya-nanya lah ke pasien, keluhannya apa, riwayat sakit terdahulunya gimana, terus ada nggak sih riwayat keluarga, terus awal mula kenapa bisa masuk rumah sakit itu gimana, apa yang dirasakan dan lain sebagainya. Mulai dari kebutuhan dasarnya juga, ada nggak sih yang terganggu dari makan, minum, BAB, BAK dan semuanya itu kita kaji. Nah, kita kaji buat apa? Buat dapet data yang nggak normal. Data-data yang nggak normal itu nanti kita kumpulkan. Udah kita kumpulkan, namanya data fokus. Dapatlah data-datanya itu. Nah, dari data-data itu kita bakal nemuin masalah, problem, dan penyebabnya. Nah, ini tuh bisa dipandu. Jadi nggak ngarang. Oh, ini datanya ini, kayaknya masalah ini. Nggak juga. Kalau di rumah sakit mungkin ada SOP-SOP-nya. Nah, kalau kita sebagai mahasiswa itu tuh ada, kita berdasarkan buku Nanda atau SDKI. Jadi di situ ada batasan karakteristik atau yang disebut data tadi yang nanti menunjang satu masalah yang cocok gitu. Dan kita harus baca deskripsi dari masalah itu. Bener nggak sih pasien itu termasuk ke masalah ini? Nah, kalau udah ditemuin masalah, kan sekalian buat etiologinya tuh. Nah, ntar kan udah ditemuin etiologi, ada masalah, ada etiologi. Keduanya digabung, jadi diagnosa keperawatan. Tadi rencana tadi juga kita ada dasarnya dari buku Nursing Intervention kan, dari buku Nick Knock. Nah, di situ kita dari buku bisa, dari jurnal penelitian yang udah terbukti efektif juga bisa. Terus kita lakukan diimplementasi, dilakukan nih rencana 1, rencana 2, dan semuanya kita lakukan ke pasien dalam waktu berapa hari atau berapa kali gitu dilakukan ke pasien. Setelah semua dilakukan, otomatis setiap harinya setelah melakukan pasti ada evaluasi. Evaluasi itu isinya respon pasien gimana, ada nggak sih peningkatannya, ada nggak sih keluhan dari pasien, terus apa sih yang dirasakan pasien setelah diberikan hal itu, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa mengevaluasi, terus bisa katakan bahwa intervensi ini sebaiknya dilanjutkan, intervensi ini sebaiknya dihentikan, atau kurang efektif diganti dengan hal lain. Nah, itu tujuan untuk evaluasi. Itu harus didokumentasikan. Biasanya kalau orang lihat ada buku-buku gitu kan di nurse station, ya itu biasanya ditulis di situ sama perawat apa yang udah dilakukan, evaluasinya apa, sesuai dengan rencana yang tadi dibuat gitu. Bahkan sampai pulang pun kita udah merencanakan sesuatu gitu. Namanya discharge planning tadi. Pasien ini pulang nanti harus kayak gimana, perawatannya harus gimana, lingkungan rumahnya harus kayak gimana, keluarga harus gimana, itu udah kita rencanakan. Itu namanya asuhan keperawatan. Ke pertanyaan yang keenam, yaitu apa sih yang dimaksud dengan asuhan keperawatan dan bagaimana proses asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan merupakan rangkaian interaksi antara perawat dengan klien untuk mencapai tujuan perawatan klien dan kemandirian klien dalam pemenuhan kebutuhan di rumah ataupun di rumah sakit. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk proses dari asuhan keperawatan terdiri atas pengkajian secara holistik ataupun menyeluruh. Yang kedua yaitu penegakan diagnosa keperawatan. Yang ketiga merencanakan tindakan keperawatan.
yang keempat, melaksanakan rencana tindakan keperawatan, dan yang kelima, melakukan evaluasi. Nah, di sini kita bekerja sama dalam merawat pasien, baik bermitra dengan tim gizi, tim medis, ataupun dokter, serta tim yang lainnya. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan rujukan kepada tim yang lain apabila tindakan keperawatan ini dirasa kurang atau butuh dukungan dari yang lainnya. Ya, jadi di keperawatan sendiri kita juga mengenal adanya asuhan keperawatan atau sering disingkat dengan istilah ASKEP. Nah, ASKEP itu sendiri ada prosesnya. Yang pertama yaitu tentang pengkajian. Pengkajian itu meliputi identitas pasien, terus kebutuhan-kebutuhan, pengkajian dari kebutuhan dasarnya, dan pemeriksaan fisik. Kemudian dari pengkajian yang telah kita lakukan, kita menyimpulkan diagnosa apa yang muncul pada pasien tersebut. Dari diagnosa-diagnosa yang muncul, kita menentukan yang namanya prioritas masalah. Dari prioritas masalah itu nanti kita memberikan intervensi. Jadi pilihan-pilihan intervensi yang akan dilakukan kepada pasien. Kemudian setelah adanya pilihan intervensi, lakukan implementasi. Implementasi itu tindakan-tindakan yang kita lakukan kepada pasien. Kemudian setelah implementasi kita melakukan evaluasi. Jadi setelah kita berikan tindakan, adakah perubahan yang terjadi pada pasien tersebut? Untuk pertanyaan ketujuh, mungkin sudah banyak masyarakat yang mendengar mengenai tugas perawat untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan mengenai keperawatan holistik. Nah, tolong nurse jelaskan apa yang dimaksud dengan kedua hal tersebut dan apakah kedua hal tersebut saling berkesinambungan? Mengenai kebutuhan dasar manusia dan keperawatan holistik, itu ada hubungan atau enggak? Menurut aku ada hubungan. Jadi, kan tadi dalam membuat asuhan keperawatan, kita juga harus tahu kebutuhan dasar manusia apa yang terganggu, apa yang jadi dampak karena penyakitnya gitu. Nah, dari situ kan kita tahu nih, oh yang nggak normal ini, yang jadi dampak ini, efeknya ke salah satu ternyata bisa mengganggu makannya, mengganggu tidurnya, mengganggu BAK, BAB-nya gitu kan. Nah, itu kan berarti harus kita selesaikan. Nah, namanya keperawatan holistik itu setahu saya ya, seingat saya waktu kuliah itu merupakan keperawatan secara menyeluruh, hampir keseluruhan dari pasien. Jadi nggak cuma masalahnya aja, nggak cuma titik fokus core problemnya aja, tapi sampai ke mentalnya. Nah, salah satunya itu kebutuhan dasarnya itu. Kebutuhan dasarnya itu menurut saya kenapa berhubungan dengan keperawatan holistik, karena merupakan salah satu komponen dari keperawatan holistik gitu. Lanjut ke pertanyaan yang ketujuh, yaitu apa sih hubungan antara pemenuhan kebutuhan dasar manusia serta perawatan atau perawatan secara holistik. Nah, keperawatan secara holistik ini merupakan perawatan secara menyeluruh, memandang manusia itu secara utuh, baik dari segi fisik maupun biologis, spiritual, sosial, dan kultural. Jadi ketika kita melakukan perawatan tidak hanya memandang sakit fisiknya, namun juga mempertimbangkan sisi psikologis, sosial, maupun kultural dan religiusnya. Karena misal ketika perawatan pasien kanker, tentunya tidak hanya sakit secara fisik, namun psikologis. Pasien memerlukan dukungan dari orang-orang terdekat, terutama perawat ataupun keluarganya, karena yang merawat selama di rumah sakit. Nah, mungkin seperti itu, jadi tidak bisa dipisahkan. Lalu untuk kebutuhan dasar manusia yang sering kita kenal dan kita pelajari, di antaranya yaitu Virginia Henderson yang menuliskan 14 kebutuhan dasar manusia. Mungkin teman-teman bisa searching ya, apa sih 14 kebutuhan dasar manusia itu. Nah, ini yang sering kita pakai ketika melakukan perawatan di rumah sakit. Nah, yang lebih singkat lagi yaitu menurut teori Abraham Maslow, di mana ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan fisiologis,
yang terdiri atas oksigenasi, makan, minum, eliminasi, tidur, dan seksualitas. Yang kedua yaitu kebutuhan aman nyaman, dicintai, yang ketiga dicintai dan kasih sayang, yang keempat harga diri, dan yang kelima aktualisasi diri. Nah, dalam memberikan pemenuhan kebutuhan dasar ini terbagi secara holistik atau menyeluruh dari tadi yang biologis, secara psikologis, sosial, dan religiusnya. Kurang lebih seperti itu, jadi saling berkaitan. Kemudian untuk pertanyaan ke-8 mengenai peminatan yang telah nurse jalani pada saat profesi. Coba dong dijelaskan apa saja kegiatan pada saat peminatan tersebut dan bagaimana gambaran mengenai peminatan di masing-masing instalasi atau di masing-masing bidang yang nurse ambil. Tadi kan aku udah cerita di awal ya, kalau profesi itu ada peminatan. Nah, aku ambil peminatan di Karyadi juga waktu itu. Selama 7 minggu peminatannya itu peminatan unit stroke. Alasan dulu ya kenapa aku ambil peminatan ini, aku sendiri suka praktik cari ilmu itu di suatu unit tertentu gitu, karena menurut aku fokusnya itu satu gitu, kayak di IGD, ICU. Nah, di unit stroke ini high care unit. Nah, di sini salah satu alasannya itu kan karena aku pengen ada di suatu instalasi tertentu. Yang kedua, aku punya target ke depannya pengen perawat yang punya spesialisasi tertentu. Saat itu tertarik aja dengan stroke gitu, dan karena faktor lainnya itu karena perawat-perawatnya di HCU itu baik banget, kita nyaman, kita jadinya lebih bersemangat untuk mencari ilmu. Pasien-pasien di situ fokusnya cuma di stroke dan di bedah saraf. Bedah saraf itu ada yang mungkin karena ada masalah di otaknya seperti ada tumor, atau bisa jadi karena kecelakaan. Stroke itu otomatis belajarnya pasti tentang neurologi kan. Ada bedanya di buku dokumentasinya itu. Di situ tuh ada kajian tentang neurologinya baik dari dokter maupun dari perawat, kayak kekuatan ototnya, terus saraf yang keganggu, kayak gitu-gitu. Dan selalu pasien stroke itu kan CT scan kan. Jadi selalu ada hasil-hasil CT scan-nya yang bisa kita lihat, dan itu jadi ilmu tambahan buat aku. Ada juga beberapa kasus stroke yang kondisinya itu nggak cuma stroke, jadi komplikasi atau ada penyebab sebelumnya. Nah, di situ tuh yang bikin aku juga dapat ilmu yang lain selain stroke. Waktu itu juga pernah diskusi sama perawat soal jantung. Kenapa pasien stroke kok punya gambaran rekam jantung yang kayak gini, kayak gitu-gitu. Jadi banyak banget yang dipelajarin. Tugas akhirnya peminatan itu kita bikin KTI. Nah, KTI-nya itu waktu itu penerapan jurnal. Jadi nyari jurnal, si jurnalnya itu nanti kan kayak ada tindakan untuk pasien stroke. Nah, aku itu ngambil tentang hand grip untuk melatih kekuatan otot. Nah, itu tuh ternyata lumayan efektif juga dilakukan. Jadi kayak gambarannya itu pakai bola, terus si pasiennya itu harus menekan-nekan bolanya kayak gini, dan itu dilakukan dalam beberapa kali. Nah, di stroke itu ada juga pasien yang nggak sadar, yang jadi hampir kayak ICU, cuman nggak ada ventilator gitu. Jadi nggak cuman ilmu yang didapat, aku juga dapat pengalaman baik dari kemampuannya, gimana kita hargai sebuah kehidupan, tim kerja, dan lain sebagainya. Terus dari sebuah penelitian yang ternyata bisa diterapkan dan itu efektif, juga benar-benar banyak ilmu baru yang didapat. Lanjut ke pertanyaan yang ke-8 terkait peminatan. Nah, peminatan yang saya ambil yaitu di ruang intensive care unit di RSPK. Alasannya, mengapa sih saya lebih tertarik mengambil intensive care unit atau lingkup kritis? Yang pertama, karena minat yang saya gemari di lingkup kritis. Yang kedua yaitu karena praktik di ruang ICU itu penuh tantangan dan menguji kesabaran, sehingga menjadikan perawat itu jauh lebih kuat. Nah, yang ketiga yaitu banyak ilmu pengetahuan yang didapat, karena tidak semua mahasiswa praktek itu bisa masuk ke ruang intensive care unit dalam waktu yang cukup lama. Nah, untuk peminatan sendiri kami diberikan waktu selama 7 minggu untuk praktek dengan menyusun sebuah proyek akhir, yaitu Quality Improvement Project. Nah, di sini saya mengambil tema yaitu pasien-pasien dengan sepsis yang mengalami demam. Nah, kami
bertiga. Ini sifatnya tim, jadi kami bekerja sama bagaimana sih intervensi keperawatan yang didukung oleh jurnal terkait kompres, hangat, dingin, dan air normal atau air suhu ruang. Nah, di sini ada beberapa manfaat yang didapat dari intervensi keperawatan yang kita update melalui jurnal dan perizinan dari rumah sakit. Lalu bagaimana sih peminatannya? Kalau peminatan sendiri sangat menantang ya teman-teman, karena kita banyak ilmu pengetahuan terutama dalam interpretasi asam basa, EKG, serta pemenuhan kebutuhan dasar pasien kritis yang tentunya berbeda di ruangan yang lain. Nah, mungkin teman-teman yang berminat atau menggemari lingkup kritis bisa mengikuti jejak kami untuk mengambil peminatan di ruang intensive care. Nah, untuk peminatan yang saya ikuti yaitu praktik mandiri perawat, di mana praktik mandirinya itu adalah perawatan luka, terutama untuk pasien dengan diabetes mellitus. Nah, di peminatan saya ini, saya merasakan gimana perawat bisa benar-benar mandiri melakukan intervensi keperawatan, di mana mulai dari awal perawatan hingga akhir sampai penyembuhan, bahkan hingga rehabilitasi. Di sini perawat melakukannya secara mandiri. Mungkin saat ini juga sudah banyak masyarakat yang mengetahui salah satu tugas perawat yaitu melakukan pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, apa itu sih pemenuhan kebutuhan dasar? Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Kalau menurut teori Maslow sendiri, kebutuhan dasar manusia yang paling dasar itu adalah kebutuhan fisiologis, diantaranya adalah makan, kemudian eliminasi, kemudian kebutuhan tidur, dan lain-lain. Nah, kemudian mungkin juga sudah ada yang mendengar tentang keperawatan holistik. Apakah keperawatan holistik itu? Nah, keperawatan holistik itu adalah keperawatan yang dilakukan secara menyeluruh, di mana kita tidak hanya memenuhi kebutuhan fisiologis saja, tetapi kita juga memenuhi kebutuhan lain seperti kebutuhan sosialnya, spiritualnya, kemudian budayanya juga. Jadi saat kita melakukan asuhan, saat kita melakukan tindakan keperawatan kepada pasien, semua hal tersebut harus kita berikan secara bersama. Selamat Hari Keperawatan Internasional. Semoga perawat Indonesia semakin maju dan semakin dihargai. Semoga bermanfaat dan semoga bisa mengubah sedikit atau banyak pandangan teman-teman yang mungkin belum tahu soal keperawatan itu gimana. Oke teman-teman, itulah tadi jawaban beserta penjelasan yang telah disampaikan oleh nurse kita. Kepada Nurse Eka, Nurse Helen, dan Nurse Yuni, saya ucapkan terima kasih karena telah bersedia meluangkan waktu untuk membuat video tadi, sehingga teman-teman dan masyarakat Indonesia dapat mempunyai informasi-informasi baru mengenai profesi perawat. Kemudian, saya akan menyampaikan beberapa pesan-pesan yang dapat saya ambil secara pribadi, mungkin dapat teman-teman pakai sebagai pesan-pesan untuk teman-teman sendiri. Untuk pesan yang pertama yaitu agar kita semua dapat menghargai setiap profesi apapun itu, karena setiap profesi mempunyai peran dan keahliannya dalam melakukan kewenangannya masing-masing. Nah, pesan yang kedua yaitu agar kita tidak cepat untuk menggeneralisasikan. Misalnya nih, jika melihat suatu kesalahan, jangan cepat mengatakan bahwa semuanya akan salah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, jangan cepat dalam menyimpulkan. Misalnya nih, ketika kita ingin menyimpulkan sesuatu, maka alangkah lebih baiknya kita mengumpulkan hal-hal atau informasi yang valid terlebih dahulu. Maka setelah mendapatkan informasi yang valid, kita baru menyimpulkan sesuatu tersebut. Pesan yang kelima yaitu
Diharapkan untuk jangan ada lagi stigma yang mengatakan bahwa profesi X lebih baik atau di atas dari profesi Y, ataupun sebaliknya. Karena profesi di bidang keperawatan itu bertujuan sama, yaitu untuk kesehatan dan kesembuhan pasiennya. Pesan yang kelima yaitu jadilah masyarakat yang cerdas dalam bermedia sosial dan cerdas dalam menyampaikan pendapat-pendapatnya. Baik, itulah tadi pesan-pesan yang dapat saya ambil dari pembahasan kita kali ini. Nah, untuk teman-teman atau masyarakat ataupun para nurse di luar sana yang merasa ingin menyampaikan pesan-pesan, silahkan ditulis di kolom komentar. Nah, sampailah kita di penghujung video. Semoga apa yang kita bahas pada video kali ini bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Dan saya ingin mengucapkan kembali kepada seluruh perawat di Indonesia, selamat merayakan International Nursing Day. Semoga profesi perawat di masa yang akan datang lebih baik daripada hari ini dan lebih maju. Serta saya harap teman-teman dapat membagikan video ini kepada orang-orang atau keluarga teman-teman sendiri, sehingga tidak hanya teman-teman yang mendapatkan informasi ini. Kemudian, jika video ini dirasa bermanfaat, silakan teman-teman untuk memberikan like dan komentarnya. Juga jangan lupa untuk memberikan subscribe kepada channel ini, sehingga teman-teman juga mendapatkan informasi-informasi lain yang akan diberikan oleh channel ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.